Kamera roll and action. Oke, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Mahardika di Fisika IC. Dan pada video kali ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang titik berat. Dan pada video kali ini saya membuatnya dalam format sedikit berbeda. Dan ini adalah format vlog gitu. Oke, kita akan membahas materinya sekarang. Apa sih sebenarnya titik berat gitu? Titik berat itu kalau dilihat dari definisinya, dia adalah titik kesetimbangan suatu benda baik dalam wujud panjang, dalam luas maupun dalam volume. Dengan kata lain, titik berat itu adalah titik keseimbangan dari suatu benda. Sehingga jika kita menahannya di titik itu, maka benda itu akan dalam kondisi setimbang gitu. Jadi kalau misalnya saya punya sebuah benda, kita perhatikan gambar di sebelah sini nih. Jika kita menumpu benda itu bukan di titik beratnya, maka benda nggak bakalan setimbang. Tetapi pada saat kita menumpunya di titik kesetimbangannya atau di titik beratnya, maka benda itu akan dalam kondisi setimbang. Mari kita perhatikan gambar di sebelah. Itu adalah sebuah gambar tentang kesetimbangan dari sebuah burung mainan gitu. Kalau kita lihat sebenarnya dengan tanpa memahami fisika itu seharusnya tidak seimbang, tapi ada akal-akalannya lah. Yang jelas, jika kita menopangnya di titik beratnya, maka benda itu pasti dalam kondisi setimbang gitu. Terus bagaimana menentukan titik berat dari sebuah benda? Untuk kesempatan kali ini saya akan membahasnya dalam yang dua dimensi saja. Jadi ada beberapa tabel untuk benda dua dimensi. Itu kita lihat di sebelah. Di situ untuk segitiga itu letak titik beratnya atau koordinat titik beratnya adalah sepertiga dari tingginya gitu. Jadi sepertiga tinggi itu dihitung dari alas sampai ke puncak segitiganya. Jadi kalau misalnya segitiganya itu tingginya adalah 6 satuan atau 6 cm, maka letak titik beratnya itu adalah sepertiga dari 6 cm, yaitu 2 cm dihitung dari alas menuju ke puncaknya gitu. Kemudian kalau persegi 4 kayak buku ini gitu, ya udah titik beratnya pasti di tengah-tengahnya kalau benda ini homogen. Di tengah-tengahnya berarti X-nya setengah X-nya, Y-nya adalah setengah dari Y-nya, benda itu gitu. Kemudian ada beberapa benda lagi yang bisa kita lihat di tabel di sebelah gitu. Oke, kalau untuk benda yang 3 dimensi silahkan dilihat di buku acuannya. Dan pada kesempatan ini seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas yang di 2 dimensi aja gitu. Nah, itu kalau bendanya terdiri dari satu benda aja. Nah, kalau bendanya terbentuk dari 2 buah benda gitu atau 2 buah bangun gitu, itu gimana ngitung titik beratnya? Misalnya kalau kita lihatin di gambar sebelah itu sebenarnya kan bentuknya kayak tangga gitu, dan itu terbentuk dari 2 persegi gitu. Apakah ngitungnya tinggal dibagi 2 aja? Kalau dilihat di situ koordinatnya dari 0 sampai 8 tingginya, kemudian lebarnya adalah dari 0 sampai 6. Apakah tinggal dibagi 2 aja? Enggak, ternyata. Kalau dia terbangun dari beberapa benda, maka ada beberapa persamaan yang ada persamaan yang bisa kita gunakan untuk itu. Nah, karena pada kasus ini kita ngomong benda yang 2 dimensi saja, maka di situ kita hanya ngomong luasnya. Tetapi jika kita ngomong benda yang 3 dimensi, maka kita gunakan itu adalah volume bendanya. Nah, persamaannya adalah seperti yang saya tampilkan di gambar di sebelah. Sorry itu HP-nya bunyi. Nah, persamaannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya 2 benda misalnya yang kayak di gambar tadi, maka yang kita gunakan koordinat titik berat di subu X-nya itu adalah A1 dikali X1 ditambah A2 kali X2 per A1 tambah A2. Kalau bendanya lebih, ya udah dilanjutin aja gitu. Terus sumbu Y-nya gimana? Koordinat sumbu Y-nya kita hitung dengan persamaan yang di sebelah itu. Kalau dengan contoh benda yang tadi yang hanya terdiri dari 2 bangun, maka dia sumbu Y-nya akan sama dengan koordinat titik berat di sumbu Y-nya itu akan sama dengan A1 dikali Y1 ditambah A2 kali Y2 per A1 ditambah A2. Hal yang sama berlaku juga untuk jika kita meletakkan bendanya di sumbu Z gitu. Nah, yang menjadi masalah sekarang, kita harus hati-hati dalam menentukan koordinatnya. Harus kita ingat bahwa
dalam menentukan letak titik berat suatu benda atau koordinat titik berat suatu benda, kita akan mengacu pada titik 0 dari koordinatnya. Jadi kalau kita ngomong X berarti nolnya X, kalau ngomongin Y berarti nolnya Y gitu. Jadi acuannya adalah 0,0. Kita lihatin gambar di sebelah gitu. Nah, anggaplah jika kita perhatikan di gambar itu, di situ bendanya terbangun atas dua bangun, terbentuk atas dari dua bangun, yaitu sebuah persegi dan sebuah segitiga gitu. Terus gimana analisisnya? Kalau perseginya udah gampang lah, tinggal bagi dua. Panjangnya dibagi dua, tingginya dibagi dua gitu. Tetapi harus tetap perhatikan acuannya adalah titik 0,0. Oke, untuk detailnya gini aja. Kita lihatin, kita bahas soal yang ini, yang di gambar sebelah, gambar rumah itu. Anggaplah perseginya adalah benda 1 dan segitiganya adalah benda 2. Jadi analisisnya kayak gambar seperti saya tampilkan di sebelah. Itu ya kita lihatin, untuk benda 1 itu koordinat X-nya adalah dari 2 sampai 8, maka tengah-tengahnya adalah 5 gitu. Kemudian Y-nya itu kan dia tingginya dari 0 sampai 4, berarti koordinat Y-nya itu adalah 2. Tetapi jika gambarnya seperti ini, saya ngasih trik ke kalian, itu kalau gambarnya simetris kiri kanan atau simetris atas bawah, kita nggak usah lah nyari koordinat X atau Y-nya, jika tergantung posisi simetrisnya. Pada gambar itu dia simetris kiri kanan. Karena simetris kiri kanan, kita nggak perlu nyari koordinat X-nya. Karena sisi sebelah kiri pasti seimbang dengan sisi sebelah kanan gitu. Jadinya di situ kita tinggal bagi dua aja. Koordinat X-nya maka itu akan sama dengan dari 0 sampai 10. Maka koordinat titik beratnya di sumbu X terhadap sumbu X itu adalah 5. Yang berikutnya kita cari adalah sumbu Y-nya aja. Sekarang kita perhatikan benda 1 yaitu perseginya. Persegi itu tingginya adalah dari 0 sampai 4. Berarti koordinat Y untuk benda 1 itu adalah 2 gitu. Kemudian Y untuk benda 2, hati-hati di situ segitiganya ada di atas persegi. Alasnya ada di sumbu, ada pada koordinat 4 di sumbu Y. Nah, tingginya adalah dari 4 sampai 10. Dari koordinat 4 sampai 10 tingginya tuh. Karena dia 4 sampai 10, berarti tingginya adalah 6. Maka letak titik beratnya itu adalah sepertiga dari 6. Lihatin di tabel tadi. Segitiga itu letak titik beratnya adalah sepertiga dari tinggi gitu. Jadi karena itu titik beratnya kan 2 tuh. Tapi hati-hati, alas segitiga itu terletak di Y sama dengan 4. Sehingga koordinat titik beratnya adalah dihitung dari 4 naik 2 ke atas. Sehingga koordinat Y untuk benda 2 atau Y2 itu adalah 4 ditambah 2 sama dengan 6 gitu. Selanjutnya kita cari luas masing-masing. Untuk persegi itu luasnya adalah 24. Kemudian segitiga itu luasnya adalah 30. Saya yakin kalian bisa ngitung. Gampang gitu. Nah sekarang ya udah tinggal hitung aja seperti yang saya tampilkan di layar sebelah. Maka Y-nya akan sama dengan Y1 kali A1 plus Y2 kali A2 per A1 tambah A2 gitu yang saya pakai. Maka di situ akan kita dapatkan 2 kali 24. Benar ya? Ditambah 6 kali 30 dibagi dengan 24 tambah 30. Itu hasilnya kalau nggak salah itu adalah 4,2. Berarti nanti jika ditanya koordinatnya, koordinat letak titik beratnya itu adalah di sumbu X dia adalah 5, di sumbu Y dia adalah 4,2 gitu. Yang selanjutnya adalah kalau bendanya ada lubangnya gitu. Misalnya ada persegi, kemudian ada dipotong segitiga. Nah untuk kasus itu maka kita akan menggunakan luas benda yang dilubangi itu luasnya negatif. Itu aja sih triknya untuk menyelesaikan masalah yang kayak gitu. Jelas ya? Oke, jika kalian merasa itu kurang jelas, bisa dicoba dikerjakan beberapa soal latihan di buku kalian atau kalian browse soal di internet, kemudian kalian coba kerjakan, dan jika ada masalah bisa menghubungi saya langsung gitu. Demikian video untuk kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Ingat, tetap jaga kesehatan, dan boleh aja matematika susah, kimia susah, biologi difficult, tapi fisika easy. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!